Assalamualaikum anak-anak ustazah. Bagaimana kabar antum hari ini? Semoga antum selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita lanjutkan pembelajaran tematik tema 1 tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Anak-anak ustazah, antum bisa perhatikan di gambar ini merupakan gambar pertumbuhan-tumbuhan. Di gambar terlihat bahwa tumbuhan tersebut mengalami pertambahan tinggi. Kita lanjutkan tentang perkembangbiakan tumbuhan. Masih ingatkah antum apa arti perkembangbiakan? Perkembangbiakan tumbuhan adalah suatu tumbuhan akan menghasilkan tumbuhan yang baru sehingga tumbuhan tersebut menjadi bertambah banyak. Nah, cara perkembangbiakan tumbuhan atau tumbuhan tersebut menghasilkan tumbuhan yang baru ada dua. Yang pertama, perkembangbiakan alami. Yang kedua, perkembangbiakan buatan. Kita pelajari yang pertama, perkembangbiakan alami. Suatu tumbuhan dapat menghasilkan tumbuhan baru itu melalui yang pertama biji, kedua tunas, ketiga umbi, keempat spora. Nah, kita bahas satu persatu. Perkembangbiakan tumbuhan dengan menggunakan biji. Nah, ini adalah gambar biji beserta bagian-bagiannya. Antum bisa perhatikan pada gambar tersebut. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan biji adalah jagung. Jagung akan menghasilkan tumbuhan baru dengan menggunakan bijinya. Nah, antum bisa perhatikan ini perkembangbiakan jagung. Dimulai dari biji jagung yang kemudian pada akhirnya menghasilkan tumbuhan jagung yang baru. Selain jagung, semangka juga berkembang biak dengan biji. Biji semangka yang akan tumbuh dan semakin lama akan menghasilkan buah semangka yang baru. Jadi itulah dua contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan biji. Kemudian kita lanjutkan perkembangbiakan yang kedua dengan menggunakan tunas. Tahukah antum apa itu tunas? Tunas adalah anakan yang tumbuh di samping pohon induk. Contohnya, pohon pisang. Tunas yang di samping pohon pisang ini lama-kelamaan akan tumbuh sehingga menghasilkan pohon pisang yang baru. Selain pohon pisang, bambu juga berkembang biak dengan tunas. Antum bisa perhatikan pohon bambu di sekitar antum. Antum lihat apakah ada tunasnya atau tidak. Jadi itulah dua contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas. Kita lanjutkan perkembangbiakan tumbuhan yang ketiga yaitu umbi-umbian. Di sana ada 3 gambar. Yang pertama bawang, yang kedua singkong, yang ketiga kentang. Nah, ustazah akan bahas satu persatu dari tumbuhan tersebut. Yang pertama tadi bawang. Bawang jika antum potong maka akan nampak bentuknya seperti lapisan-lapisan. Jadi perkembangbiakan pada bawang itu menggunakan umbi lapis. Lapisan-lapisan bawang tersebut yang akan tumbuh dan berkembang menjadi tumbuhan bawang yang baru. Yang kedua tadi gambar singkong. Singkong merupakan salah satu tumbuhan yang menggunakan perkembangbiakan dengan menggunakan umbi akar. Selain singkong, ada lagi tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi akar, yaitu wortel. Gambar tumbuhan yang ketiga yaitu gambar kentang. Kentang termasuk salah satu tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi batang. Kentang
bisa menghasilkan tumbuhan kentang yang baru dengan menggunakan batangnya. Selain kentang, ada lagi tumbuhan lain yang menggunakan umbi batang, yaitu ubi jalar. Nah, itulah beberapa tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi-umbian. Yang pertama tadi ada umbi lapis, contohnya bawang, kemudian umbi akar, contohnya singkong, dan yang terakhir umbi batang, contohnya ubi jalar. Kita lanjutkan perkembangbiakan tumbuhan yang terakhir menggunakan spora. Tahukah antum apa itu spora? Spora adalah bintik-bintik kecil yang tumbuh di daun. Jadi, tumbuhan tersebut menggunakan spora untuk bisa menghasilkan tumbuhan baru. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan spora adalah tumbuhan paku. Antum bisa perhatikan gambar tersebut. Gambar itu merupakan gambar tumbuhan paku. Kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Tadi Ustazah sudah jelaskan dari awal sampai akhir tentang biji, tunas, umbi, dan spora yang merupakan cara perkembangbiakan secara alami. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga antum bisa memahami apa yang Ustazah sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.